anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Jadi ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu Nilu Sintayani. Kalian bisa manggil ibu Sinta. Jadi ibu yang akan mengampu mata pelajaran ekonomi di kelas ini selama 1 semester ke depan. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Oke, bagus, semua hadir ya. Nah, sebelum kita ke materi, ibu akan menyajikan sebuah gambar terlebih dahulu. Nah, anak-anak di sini mungkin bisa perhatikan gambar yang ada di layar. Kemudian ada yang bisa mendeskripsikan gambar yang ada di layar. Oke, yang di sana? Yap, tepat sekali. Jadi gambar ini adalah gambar pertemuan World Bank atau Bank Dunia. Nah, gambar ini merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi internasional. Jadi, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai tentang kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah pengertian dari kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya. Tahukah kalian apa sih tujuan dari kerjasama ekonomi internasional? Nah, tujuan dari kerjasama ekonomi internasional yang pertama adalah menambah devisa negara. Yang kedua adalah untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dalam negeri. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, meningkatkan pendapatan negara melalui proses ekspor. Yang keenam, memperluas pasar dan hasil produksi. Yang ketujuh, menyeimbangkan neraca pembayaran. Yang kedelapan, mendorong peningkatan hasil produksi. Yang kesembilan, mengurangi kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang. Kemudian yang ke-10 adalah memperkuat rasa persahabatan. Berikutnya, tahukah kalian faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kerjasama ekonomi internasional? Nah, faktor-faktor yang menyebabkan adanya kerjasama ekonomi internasional adalah yang pertama, ada perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan faktor produksi. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, untuk penghematan biaya produksi. Yang kelima, kondisi ekonomi yang berbeda. Yang keenam, perbedaan iklim. Yang ketujuh, keinginan membuka kerjasama dengan negara lain. Yang kedelapan, adanya perbedaan ideologi. Dan yang kesembilan adalah globalisasi ekonomi. Nah, materi berikutnya yang akan kita bahas adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Adapun bentuk-bentuk kerjasama ekonomi, yang pertama adalah kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi
ekonomi bilateral merupakan suatu kerjasama yang mengikat dua negara dengan perjanjian bahwa kedua negara itu akan memenuhi kewajiban mereka di bidang ekonomi secara timbal balik. Yang kedua adalah kerjasama ekonomi regional. Nah, kerjasama ekonomi regional ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan. Yang ketiga ada kerjasama ekonomi multilateral atau kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama ekonomi yang mengikat lebih dari dua negara yang bersifat internasional. Yang keempat adalah kerjasama ekonomi antar regional, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara satu regional dengan negara regional lainnya. Berikutnya, tahukah kalian bidang-bidang kerjasama ekonomi itu? Oke, Ibu akan menjelaskan bidang-bidang kerjasama ekonomi. Yang pertama, ada kerjasama produsen atau kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara produsen. Jadi, kerjasama produsen ini adalah kerjasama negara-negara produsen untuk bersama-sama mengeluarkan suatu kebijakan. Yang kedua, ada kerjasama keuangan. Nah, kerjasama keuangan ini merupakan kerjasama yang bertujuan untuk saling membantu di bidang keuangan seperti pembiayaan, pembangunan, dan pembiayaan ekspor impor. Yang ketiga ada kerjasama perdagangan dan tarif. Kerjasama perdagangan dan tarif adalah kerjasama yang bertujuan untuk mengatur tarif dan ketentuan dalam suatu perdagangan. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang organisasi kerjasama ekonomi. Adapun beberapa contoh organisasi kerjasama ekonomi. Yang pertama ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation. Nah, ASEAN ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua ada NAFTA atau North America Free Trade Area, yaitu kerjasama yang berada di kawasan Amerika Utara yang berisi tentang perjanjian perdagangan bebas. Yang ketiga ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area, adalah wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan. Ada berikutnya organisasi World Bank seperti yang di awal Ibu berikan gambarnya. World Bank atau Bank Dunia adalah organisasi yang memiliki tujuan memberikan kredit jangka panjang maupun jangka pendek kepada negara-negara yang sedang membangun. Atau tujuan dari World Bank ini adalah menyalurkan dana dari negara maju ke negara berkembang. Yang kedua ada ILO atau International Labour Organization, adalah organisasi yang bertujuan untuk memasyarakatkan kondisi kerja yang manusiawi dan memerangi ketidakadilan, penderitaan, dan kemiskinan. Yang berikutnya ada UNDP atau United Nations Development Program, adalah organisasi yang bertugas memberikan sumbangan
atau membiayai program-program pembangunan terutama di negara-negara berkembang. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang belum dipahami? Oke, sudah semua yang memahami. Jadi berikutnya, kalau sudah semua bisa memahami, Ibu akan memberikan soal latihan terlebih dahulu sebagai bahan evaluasi. Mungkin semua bisa menyediakan kertas. Oke, sudah siap? Ibu akan membacakan soal. Ada 5 soal berupa tes pilihan ganda. Kalian jawab sesuai dengan jawaban yang tepat dan benar, A, B, C, atau D. Sudah siap? Oke, soal yang pertama. Kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan disebut dengan kerjasama ekonomi A, bilateral, B, multilateral, C, regional, D, nasional. Silahkan dijawab. Soal nomor 2. Tujuan utama dari Organisasi International Labour Organization atau ILO adalah A, membantu kepentingan buruh, B, memberikan kredit kepada buruh, C, membantu pembangunan bencana alam, D, membantu perbaikan nasib para buruh. Soal nomor 3. Salah satu dampak negatif kerjasama ekonomi antar negara adalah A, masyarakat menjadi konsumtif, B, menambah devisa, C, meningkatkan daya saing ekonomi, D, meningkatkan investasi. Soal nomor 4. Tujuan didirikannya NAFTA adalah A, kerjasama di bidang industri dan pertanian, B, mengusahakan kestabilan kurs falas, C, mengusahakan standar barang-barang yang diperdagangkan, D, membantu pembangunan ekonomi dan sosial negara anggota. Soal nomor 5. Pembiayaan program-program Badan PBB yang mengurusi pembangunan bagi negara-negara berkembang adalah A, International Monetary Fund atau IMF, B, Asian Development Bank atau ADB, C, United Nations Development Program atau UNDP, D, United Nations Conference on Trade and Development atau UNCDAP. Oke, sudah selesai? Oke, karena penjelasan materi sudah selesai dan kita sudah melakukan evaluasi juga, di sini ada yang bisa menyimpulkan materi yang kita sudah pelajari. Oke, yang di sana silahkan. Baik, tepat sekali. Jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini yaitu kita mempelajari tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, kerjasama ekonomi internasional ini merupakan kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lainnya. Adapun tujuan dari kerjasama ekonomi internasional ini adalah yang pertama menambah devisa, kemudian mencukupi kebutuhan dalam negeri, dan lain sebagainya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan adanya kerjasama ekonomi internasional adalah karena adanya
perbedaan sumber daya alam, perbedaan faktor produksi, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional adalah yang pertama ada kerjasama ekonomi bilateral, kemudian ada regional, ada multilateral, dan ada kerjasama antar regional. Yang berikutnya adalah bidang-bidang kerjasama ekonomi. Yang pertama adalah kerjasama ekonomi produsen, kemudian ada kerjasama ekonomi keuangan, dan kerjasama perdagangan dan tarif. Adapun contoh-contoh dari kerjasama ekonomi, bentuk organisasi dari kerjasama ekonomi yaitu seperti ASEAN, ada NAFTA, AFTA, World Bank, ILO, dan UNDP. Baik, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kita akan ketemu minggu depan lagi. Selamat pagi.